Yang pertama, kalau kita melihat sisi positifnya, selain pengalaman yang diberikan oleh wirausaha sendiri di dalam berbisnis, dia bisa kemana-mana ya, berhubungan dengan orang, mendapatkan value added untuk nilai komersial tadi. Tapi kalau kita tidak bisa membagi waktu dengan baik, maka akademik kita bisa kececeran. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi pada kali ini Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat menyelesaikan podcast untuk BIKAM. Jadi untuk BIKAM ke-29. Pada BIKAM ke-29 ini tema yang diangkat adalah mengenai balancing book and business, how to become a student digipreneur. Pada podcast kali ini terdapat 6 rubrik yang akan dibahas, yaitu bagaimana kisah perjalanan dalam menjalani bisnis di era digital, motivasi dan tantangan sebagai mahasiswa yang berbisnis. Juga ada yang kedua, apa saja skill dan mindset yang diperlukan mahasiswa untuk menjadi seorang digipreneur. Ketiga, bagaimana strategi mencari dan mengatasi keterbatasan modal serta peluang kolaborasi dari lingkungan kampus. Juga bagaimana menyeimbangkan antara kuliah dan mengelola bisnis. Bagaimana perkembangan dunia digipreneurship di kalangan mahasiswa saat ini. Dan yang terakhir, yang keenam, tips dan trik bagi mahasiswa yang ingin berbisnis dengan platform digital tetapi masih ragu. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen, mahasiswa, juga kepada seluruh panitia, baik yang mengisi rubrik ataupun yang menyelesaikan podcast BIKAM ini. Selamat menonton, terima kasih, Tuhan memberkati. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosalin Enderwijaya selaku Ketua Pelaksana BIKAM 29. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat menyelesaikan serta menyelenggarakan podcast BIKAM 29 dengan tema Balancing Books and Business, How to Become a Student Digipreneur. Program ini lahir dari semangat serta kepedulian terhadap peran mahasiswa di era digital saat ini. Bagaimana kita tidak hanya berfokus untuk mengajar akademik, tetapi kita juga mampu untuk berkarya serta berinovasi dan berwirausaha sejak dini dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai jembatan untuk meraih mimpi. BIKAM 29 sendiri terdiri dari 7 rubrik episode, yakni The Star More Than Anyone Else, Opinion, Who Are You, The Trophy Is Coming, Campus Life, serta Show ini, di mana setiap rubriknya memiliki topik bahasan yang berbeda, serta narasumber yang beragam serta inspiratif, meliputi narasumber eksternal, dosen, serta para mahasiswa dari Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Lalu podcast ini saya berharap dapat membagikan inspirasi dan kisah nyata serta menyebarkan semangat dari para narasumber kepada seluruh BIKAMers dan mahasiswa Indonesia bahwa berbisnis sambil kuliah bukanlah hal yang mustahil, melainkan sebuah peluang besar untuk berkembang. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam setiap proses pembuatan hingga launching BIKAM 29, baik bagi para panitia, narasumber maupun para BIKAMers. Saya memohon maaf bila ada salah kata dan tindakan. Semoga BIKAM 29 menjadi langkah kecil yang membawa perubahan besar. Selamat menikmati rangkaian BIKAM 29. Terima kasih, Tuhan memberkati. Halo BIKAMers, selamat datang di podcast BIKAM 29. Di episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali dan juga semakin relevan di era digital ini, yakni Balancing Books and Business, How to Become a Student Digipreneur. Seperti yang kalian tahu, di era ini banyak sekali anak muda
dan terutama mungkin Gen Z yang tidak fokus di akademik saja, namun juga mulai merintis di bisnis digital. Ada yang berjualan di online, ada juga yang menjadi content creator, dan bahkan sampai bikin brandnya sendiri. Tapi, apakah jadi digipreneur itu bisa mengganggu kuliah atau justru bikin kita malah makin berkembang? Nah, semua itu akan kita bahas di podcast kali ini, lengkap dengan pandangan dosen, tips manajemen waktu, sampai peran kampus dalam mendukung mahasiswa wirausaha. Nah, saat ini aku sudah ditemani bersama salah satu dosen dari Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala. Yuk langsung kenalan aja. Selamat pagi Bu Gesti. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih Bu? Iya. Lagi sibuk dosen atau ada kegiatan lain? Ya, kalau yang namanya dosen itu banyak sekali ya tugasnya. Jadi ya harus lebih fleksibel untuk kita gitu. Oke. Setelah usai minggu UTS ini, apa semakin sibuk atau malah semakin renggang Bu kegiatannya? Ya, kalau dosen itu pekerjaannya sangat banyak ya. Jadi selain mengajar, kami ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, ada bimbingan skripsi, dan ada lagi ini bimbingan untuk wirausaha seperti itu. Nah, karena Ibu sudah terjun terutama mengurus mahasiswa-mahasiswa yang mungkin juga menjadi seorang digipreneur, bagaimana pandangan Ibu tentang mahasiswa yang menjadi digipreneur dan juga berjalan bersama akademik atau kuliahnya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi teman-teman, kalau kita seorang mahasiswa yang menjadi digipreneur itu adalah hal yang positif. Kenapa kok positif? Karena sebagai mahasiswa kita mempunyai peran yang lebih. Tidak hanya sebagai mahasiswa yang kuliah, tapi bisa sharing pengalamannya untuk menambah berkegiatan di luar kampus. Jadi pasti dia adalah orang yang kreatif, pemberani, dan pasti memiliki pengalaman di luar pendidikan dalam menciptakan value tambahan buat dia. Value tambahan ini apa? Selain pengalaman, dia juga mempunyai value secara komersil, yaitu mendapatkan uang seperti itu. Jadi dia bisa mempunyai nilai lebih di sana. Oke. Ya. Nah, sejauh ini Bu di Fakultas Bisnis, menurut Ibu menjadi seorang digipreneur ini dapat mengganggu akademik mahasiswa atau justru malah membuat mereka ini semakin berkembang? Oke, baik. Terima kasih. Jadi bisa terjadi keduanya. Kenapa? Yang pertama, kalau kita melihat sisi positifnya, selain pengalaman yang diberikan oleh wirausaha sendiri di dalam berbisnis, dia bisa kemana-mana ya, berhubungan dengan orang, mendapatkan value added untuk nilai komersial tadi. Tapi kalau kita tidak bisa membagi waktu dengan baik, maka akademik kita bisa kececeran. Nah, bagaimana caranya? Jadi teman-teman yang menjadi digipreneur itu harus bisa membagi waktu dan memprioritaskan hal-hal yang utama dulu. Dan jangan lupa digipreneurnya juga harus dilaksanakan dengan baik supaya cuannya ada. Oke, Gitu. gitu Bu. Nah, kalau boleh tahu nih, saran Ibu buat e-commerce ini yang mungkin juga seorang digipreneur di luar sana, tapi juga berjalan dengan pendidikannya, apakah ada saran untuk bagaimana cara menyeimbangkan dengan bisnis dan juga membagi waktunya dengan kuliah? Oke, terima kasih. Jadi teman-teman yang akan menjadi digipreneur itu harus punya perencanaan yang matang. Perencanaan yang seperti apa? Yang pertama tentang pendidikannya. Punya rencana studi. Kalau semester depan nih mau ngambil apa, jam kuliahnya harus bagaimana, nanti untuk mengikuti organisasi seperti apa. Dan sebagai digipreneur juga harus punya perencanaan yang matang, membagi jamnya. Jadi kalau bisa kita mempunyai to-do list, kita bisa pakai Google Calendar mungkin, kita bisa pakai aplikasi yang membantu to-do list, terus kemudian yang tugas yang selesai seperti apa. Jadi semua perencanaan kita matang dan terstruktur seperti itu. Nah, sekarang ini kan lagi maraknya platform digital Bu, terutama kayak ada TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Nah, menurut Ibu bagaimana peran platform digital ini tadi dalam pendidikan dan juga dalam bisnis? Oke, jadi platform digital ini sangat banyak sekali dan menjadi enabler. Enabler itu menjadi pemungkin, bahkan mempercepat seseorang, instansi menjadi lebih mudah dan lebih efektif. Jadi kita bisa menggunakan platform digital itu dengan
serius ya, supaya nanti penugasan kita mengeluarkan biaya yang paling kecil, kemudian bisa tepat guna, sehingga kalau misalkan kita jadi digipreneur tanpa menggunakan platform digital ya jadinya useless. Jadi tujuan penggunaan platform digital ini menjadi mendukung usaha kita, baik sisi dari akademisi dan sisi wirausaha pada saat menjadi mahasiswa. Oke. Nah, biasanya Bu, seorang mahasiswa nih yang mempunyai bisnisnya sendiri, brandnya sendiri, atau mungkin yang sudah bekerja karena kan sudah merasa nyaman dengan memiliki uang sendiri atau penghasilan sendiri. Nah, terkadang karena sudah memiliki penghasilan, untuk fokusnya pada akademik ini semakin berkurang. Nah, menurut Ibu, bagaimana mahasiswa ini dapat mengatur waktu untuk membagi waktunya antara bisnisnya dan juga akademiknya secara efektif agar tetap berprestasi di akademik itu tadi? Oke, baik. Terima kasih. Jadi teman-teman mahasiswa yang mau menjadi digipreneur, teman-teman boleh mempunyai to-do list tadi yang dibantu dengan beberapa platform, atau kalau misalkan teman-teman mau ya menggunakan Google Calendar dan tadi alat-alat yang disampaikan di depan, teman-teman juga harus berani mengatakan tidak jika memang kegiatan itu tidak memberikan benefit bagi teman-teman. Jadi kalau misalkan kongko-kongko sama teman-teman yang tidak ada hasilnya, gibah-gibah nggak jelas, nah ini jangan dilakukan ya. Ya seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan memang prioritasnya tidak di sana, katakanlah tidak. Jadi harus sesuai dengan apa yang teman-teman sudah rencanakan. Tetapi jika ada kegiatan di luar yang tiba-tiba muncul, entah event apa dan teman-teman harus ikut, teman-teman juga harus menjadi fleksibel. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab. Kalau misalkan hal di luar kepentingan itu, teman-teman harus berani mengatakan tidak, sorry saya tidak bisa mengikuti. Jadi ambil yang prioritas dan benefitnya jelas, seperti itu. Iya. Aku sendiri juga ngerasain sih Bu, terutama sejak mengikuti organisasi, kemudian ada event-event juga di luar kampus atau bahkan ada kegiatan di luar kuliah. Itu Google Calendar itu salah satu yang membantu aku buat mengatur manajemen waktu agar tidak kewalahan. Jadi kadang apalagi buat aku yang pelupa, terus gampang ke distract banyak hal. Jadi salah satunya Google Calendar itu bisa kalian pakai untuk membantu membagi waktu itu tadi dan tugas-tugas kalian. Nah, benar sekali tuh. Kalau sana Ibu, apakah ada strategi atau teknik khusus Bu buat mahasiswa untuk diterapkan agar mereka ini tidak kewalahan dengan tugas kuliah dan juga bisnisnya? Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman, kalau kita itu biasanya kalau di kampus punya istilah namanya sistem belajar atau strategi Pomodoro. Jadi kita fokus 25 menit untuk memang mengerjakan apa yang kita perlukan, dan teman-teman nanti kalau misalkan sudah jenuh dalam 25 menit itu break 5 menit. Lalu boleh lanjut ke kegiatan yang selanjutnya. Supaya apa? Tidak jenuh gitu ya. Jadi kenapa seperti itu? Manusia itu fokus itu hanya beberapa menit awal. Contohnya saja kalau kita kuliah ya, setengah jam saja itu sudah bosan di kelas. Jadi bagaimana caranya dosen itu memfokuskan dalam 30 menit awal? Itu perlu seperti itu. Karena selanjutnya sudah entah masuk kemana, keluar kemana, seperti itu ya. Nah, dengan tugas apalagi kalau kita sebagai digipreneur dan akademik gitu ya, kalau belajar seperti itu pasti butuh melakukan hal-hal yang ingin dua-duanya dicapai. Tapi ya kembali lagi, perlu strategi, perlu teknik membagi waktu, kesibukan gitu ya. Dan jangan lupa harus jaga kesehatan juga. Kesibukan kita itu yang namanya sibuk nggak akan ada habisnya. Jadi kalau misalkan kita sakit ya rugi kita sendiri. Tapi dua hal yang utama tadi sebagai mahasiswa, sebagai akademisi dan digipreneur tadi, kalau kita memilih salah satu, ya pasti salah satu akan dikorbankan. Tapi kalau mau memilih dua-duanya, prioritas itu harus dibagi. Jadi utama harus dieksekusi dulu, baru nanti yang lainnya. Begitu. Ini bisa aku pakai juga sih Bu. Aku juga baru tahu nih Bu teknik ini. Kayaknya pernah dengar dari teman, cuma
belum terlalu familiar gitu loh. Iya. Nah, kalau di Fakultas Bisnis ini pastinya kan banyak sekali mahasiswa yang sudah punya bisnis atau bahkan sudah membangun brandnya sendiri sebelum kuliah, Bu. Nah, apakah ada peran kampus dalam mendukung mahasiswa-mahasiswa ini yang menjadi seorang digipreneur? Oke, baik. Kampus pasti mendukung dengan adanya mahasiswa yang akan menjadi digipreneur. Yang pertama, satu, kalau di Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala ini pasti ada mata kuliah yang namanya mata kuliah kewirausahaan atau kita sebut namanya entrepreneurship. Kemudian di dalam mata kuliah itu ada salah satu kegiatan atau event yang menyediakan produk. Misalkan kita contohnya seperti ini ya teman-teman sekalian, ada produk yang akan didisplay atau kita membuat expo dan itu akan dijual belikan produknya. Artinya fakultas memberikan fasilitas yang sama kepada setiap orang yang masuk di dalam fakultas bisnis untuk berwirausaha dan diberikan kesempatan untuk melakukan expo. Berikutnya di dalam Universitas Kampus Widya Mandala sendiri itu ada kegiatan untuk melakukan coaching bagi mahasiswa yang mempunyai bisnis yang handal, bisa dilombakan. Kemudian ada kegiatan pitching, coaching supaya mahasiswa ini dan mahasiswa ini fokus dan mempunyai nilai yang lebih bagus lagi karena dipantau oleh dosen-dosen kami dan diberikan dana supaya mahasiswa tersebut bisa melakukan bisnis itu terrealisasi dan kembali ke dirinya sendiri. Jadi benar-benar terfasilitasi ya, baik dari fakultas bisnis sendiri, kemudian dari universitas itu juga ada pembinaan yang khusus untuk berwirausaha ini. Jadi jangan khawatir seperti itu. Wah, lumayan banget Ibu, apalagi kita diarahkan plus kita juga dapat pendanaan. Berarti buat kalian yang mungkin belum tahu Becomers di luar sana, yang mungkin sudah memiliki bisnisnya, bisa banget ikutan untuk mendaftar coaching itu tadi sekaligus mendapat pendanaan loh. Benar. Nah, untuk Bu Gesti sendiri, apakah ada kebijakan atau mungkin program dari universitas yang dapat membantu mahasiswa ini dalam menjalankan atau mengembangkan bisnis mereka ini, Bu? Oke, ada ya. Tadi yang disebut namanya expo ya teman-teman. Jadi kegiatan expo itu di dalam mata kuliah entrepreneurship nanti teman-teman boleh ikut seperti itu. Misalkan teman-teman berasal dari luar fakultas. Kalau misalkan ada event, seperti kita punya event WUF, masih ingat ya? Yang kegiatan dilaksanakan oleh universitas pada saat masa PPK. Teman-teman mahasiswa yang menjadi digipreneur bisa hadir dan ikut serta membuka stand. Nah, stand itu nanti teman-teman boleh berkolaborasi menjual produk-produk dari teman-teman. Mau itu produk yang mengeluarkan produk jadi seperti ini atau jasa, silakan seperti itu. Dan dengan adanya coaching yang tadi, tapi coaching itu terpilih ya teman-teman dari LPPM biasanya yang melaksanakan pusat kewirausahaan, Jadi di sana pusat kewirausahaan yang dimiliki oleh kampus itu menyediakan coaching itu tadi. Jadi dari semua lini teman-teman bisa hadir dan bersama-sama mencobakan diri mempunyai pengalaman sebagai digipreneur di kampus Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Oh, tentunya berarti universitas terutama juga fakultas bisnis ikut mewadahi untuk perkembangan para mahasiswanya ya, Bu? Benar sekali. Oke. Selanjutnya ini aku mau tanya nih, Bu, bagaimana nih memastikan bahwa mahasiswa itu tetap mengutamakan etika akademiknya meskipun berbisnis dan juga sibuk mungkin kegiatan di luar sana? Ya, jadi kalau mahasiswa itu sibuk ya, perlu kembali kepada dirinya sendiri bahwa kesadaran apa yang dimiliki, kesibukannya, kemudian kebutuhannya harus kembali ke mahasiswanya sendiri. Nah, kesadaran akan apa yang dia butuhkan dan apa yang harus dia lakukan itu harus menjadi warning atau menjadi penjelas pada dirinya supaya saya ini tidak lupa apa yang menjadi tanggung jawab saya dan kewajiban saya. Kenapa? Kalau kita sudah menjadi digipreneur, terima uang, itu bisa melupakan segalanya. Ya, apalagi sudah simpan duit sendiri kayak gitu ya. Aduh, sudah hijau nanti katanya ya. Nah, itu harus balik lagi. Jangan lama-lama ya memegang uang yang istilahnya lupa sehingga tidak bisa kontrol kayak gitu. Nah, itu kembali ke kesadaran diri sendiri supaya tidak melupakan prioritas
prioritas-prioritasnya tadi. Oke Bu, kalau begitu apa saja tantangan atau mungkin ya juga keuntungan menjadi seorang digipreneur yang juga menjalankan proses akademiknya? Oke, terima kasih. Jadi keuntungan menjadi digipreneur di sini itu teman-teman punya namanya portofolio bisnis. Nah, portofolio bisnis ini kalau menjadi mahasiswa pasti akan memperluas jaringan kita. Nah, jaringan kita ini sebenarnya tadi saya bilang kongko-kongko gitu ya. Ada baiknya loh kongko-kongko dalam bisnis ini. Kenapa? Memperluas jaringan supaya target pasarnya, kemudian kita cari supplier, cari apa saja yang bisa membantu bisnis kita bisa jalan. Tapi kalau kongko-kongko itu tidak menghasilkan sesuatu buat kita, ya jangan diteruskan dan jangan menjadi prioritas. Tapi kalau sudah menjadi digipreneur, ya itu salah satu keuntungannya kita seperti itu. Tapi jangan lupa ya, bagi waktunya. Terus tantangannya, hati-hati karena di dalam bisnis itu kita kan harus bekerja sama dengan orang lain. Ya, itu bisa menimbulkan konflik ketika kita tidak setuju atau ketika tidak cocok dengan kebutuhan kita, itu menjadi hal yang perlu dikelola. Jadi harus ada konflik manajemen ketika kita menjadikan diri kita menjadi digipreneur, karena kita berkoordinasi dengan banyak orang. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri. Dan tidak hanya bekerja sama dengan orang saja ya, instansi, mengelola uang, kemudian memilih sesuatu yang baik. Apakah kita harus memprioritaskan kualitas atau kuantiti kita? Karena berhubungan dengan sustainable dari bisnis kita. Kalau kita misalkan harganya mahal ya, terus kemudian harus apa yang dilakukan supaya konsumen kita itu jalan terus. Nah, itu tantangan kita. Selain itu kita punya musuh gitu ya. Musuh apa nih? Yaitu lawan bisnis kita. Apakah kita produknya sama atau berbeda, sesuatu yang baru atau seperti apa? Itu konflik-konflik yang mempunyai yang kita punyai di kemudian hari kalau kita jadi digipreneur. Nah, itu tantangan tersendiri ya yang harus kita hadapi. Kayak hitam di atas kertas putih itu juga salah satu hal yang sangat penting ya Bu. Betul banget. Nah, itu apalagi kita bicara legal, kalau hitam di atas putih ya, itu tidak main-main dampaknya. Oke. Karena aku sering banget nemu terlebih konten-konten kreator yang membuka endorsement, kemudian banyak sekali problem yang mereka temui itu ada yang konten kreator yang tidak menjalankan endorsementnya itu sesuai kontrak. Nah, jadi, itu penting banget. Jadi penting banget untuk kalian belajar mengenai kontrak-kontrak dan juga berkas-berkas lainnya, dan juga melindungi bisnis kalian sendiri agar bisa berkembang. Betul. Oke. Ya, itu saja pertanyaan dari saya Bu. Terima kasih buat para Becomers yang sudah nonton sampai akhir video. Jangan lupa untuk ikutin dan tonton episode selanjutnya. Terima kasih Bu Gesti. Terima kasih. Dadah semua.